Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Saudaraku yang seiman dan sekeyakinan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Patut kita bersyukur pada Allah, kita sudah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga ibadah yang kita laksanakan ini diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu amin wa antum bi khair. Sampainya kita di penghujung bulan Ramadan dan akan melaksanakan salat Id dan kita akan berhari raya, patut untuk kita syukuri karena ini adalah merupakan nikmat besar di mana Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan mulia ini, bulan suci. Kita sudah melaksanakan siam, qiyam, tilawatul Quran, infak, sedekah, dan berbagai macam rangkaian ibadah yang kita persembahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua itu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Sehingga sampainya kita di bulan Syawal ini, kemudian kita berhari raya, adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang patut untuk kita syukuri. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan atau kita saling menasihati seputar hari raya ini, agar supaya hari raya kita tidak membawa petaka. Iya, membawa petaka, karena kalau seandainya hari raya ini yang merupakan syiar ini justru kita isi dengan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ini yang akan menjadi penyebab petaka dalam kehidupan kita. Pertama, jangan merasa bahwa setelah datang 1 Syawal kita merasa merdeka dari melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan puasa, merdeka untuk tidak melaksanakan sholat. Ini keliru. Merdeka untuk tidak melaksanakan sholat-sholat sunnah, apalagi sholat-sholat wajib. Karena sebagian kita menganggap bahwa setelah Ramadan berlalu, kemudian ibadah juga sudah berlalu. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, ibadahilah Tuhanmu sampai datang kepada kamu al-yaqin. Dan yang dimaksud dengan al-yaqin itu adalah al-maut, kematian. Jadi selama hidup dan kehidupan ini ada, selama kita masih bernafas dan nafas kita belum sampai di tenggorokan, maka saat itu pula kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada yang perlu kita ingatkan juga, terutama kepada wanita muslimah atau kepada kita semua, kepada kita semua. Ini tidak terkhusus kepada wanita muslimah, tapi bagi laki-laki dan perempuan. Biasanya di hari raya seperti ini kita berjabatan tangan, maka perlu kita ketahui hukum berjabatan tangan. Hukum berjabatan tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Tentunya kalau dia berjabatan tangan sesama jenis, maka justru ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW, dan ini akan menjadi penyebab gugurnya dosa-dosa. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Ibnu Majah, dan juga At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani. Tidaklah kedua orang di antara kedua orang muslim bertemu lalu kemudian mereka berjabatan tangan, maka apa yang terjadi? Subhanallah, apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Jadi hukum asalnya
ketika berjabatan tangan sesama jenis ini, justru ini adalah bagian dari yang dianjurkan. Nah, sekarang berjabatan tangan dengan yang bukan mahram. Ya, para ulama kalau seandainya dia sudah tua, ada yang membolehkan, sudah tidak punya gairah lagi. Tapi kalau seandainya masih muda, ya, kemudian ini dilarang ketika berjabatan tangan dengan yang bukan mahram. Dan ini yang sering kita saksikan dan bahkan kita lakukan di setiap lebaran. Padahal ini menjadi penyebab petaka dalam kehidupan kita. Kalau bukan di dunia, maka ini juga akan menjadi penyebab petaka di akhirat. Coba kita lihat Rasulullah SAW sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri tercinta Rasulullah SAW, pada saat wanita-wanita datang berbaiat masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW, maka Rasulullah, kata Aisyah, tidak memegang tangan mereka. Aisyah mengatakan, bahkan bersumpah demi Allah, wa ma massat kafu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kafamra'atin qattun. Demi Allah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuh tangan wanita sedikit pun. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu lahunna idza akhadha alaihinna. Aisyah mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaiat, mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil baiat, maka Rasulullah berbaiat dan mengatakan baya'tukunna kalaman. Jadi Rasulullah mengatakan aku telah membaiat kalian dengan ucapan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terjaga, manusia yang maksum, yang ketika bersentuhan dengan lawan jenis Rasulullah bisa menjaga diri. Tapi kemudian itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbaiat dengan atau ketika wanita-wanita muslimah datang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, dan ini yang lebih tegas, an yut'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi ditusuk kepala seseorang dengan pasak yang terbuat dari besi, itu lebih baik bagi dia daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan ancaman ini cukup keras ya, sehingga jangan sampai ancaman dari Rasulullah SAW yang begitu serius ini lalu kemudian kita tidak pernah indahkan. Kemudian berikut ini juga nasihat kepada wanita-wanita muslimah. Kesalahan dalam berhari raya ini kadang tidak selektif memilih pakaian atau memakai pakaian. Seorang muslimah itu, wanita muslimah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kehormatannya, dan jangan sampai menampakkan kemolekan tubuh, dan ini sangat berbahaya juga. Rasulullah SAW sudah ingatkan dalam sebuah hadis, sinfani minan nasi lam arhuma, dua kelompok manusia yang tidak kulihat. Ini tentunya kita semua ingin berjumpa dan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa dua kelompok manusia yang tidak kulihat. Yang Rasulullah tidak mau melihat dua kelompok manusia ini. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Jadi ada kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yadribuna bihan nas, yang dipakai untuk memukul manusia. Itu kelompok yang pertama yang tidak dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini untuk pembicaraan kita ini, wanisaun kasiyatun ariyatun, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, terlalu ketat ya. Dia memang berpakaian tapi ternyata seperti orang telanjang. Ma'ilatun mumilatun, mereka berjalan melenggak-lenggok, karena biasanya pakaian yang sudah ketat itu maka penampilan dan cara jalannya akan melenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, jadi rambut mereka atau kepala mereka seperti punuk onta yang miring.
Maka la yadkhulnal jannah, ini ancaman Nabi, mereka tidak masuk surga, wala yajidu rihaha, dan tidak mencium bau surga. Jangankan masuk, mencium bau surga saja mereka tidak dapatkan. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal bau dari surga itu tercium dari jarak yang begini dan begini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi saudaraku muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Anda dan juga kepada Anda wanita dan juga kepada Anda wahai laki-laki yang memiliki rasa ghirah, cemburu terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap putri-putri Anda, maka salah satu bentuk kecintaan kita terhadap wanita-wanita, istri-istri kita, kemudian juga anak-anak putri-putri kita dan keluarga kita dari kalangan perempuan adalah mengingatkan mereka untuk senantiasa menutup aurat dan memakai pakaian yang tidak ketat, yaitu pakaian yang longgar, dan ini yang lebih bisa menjaga kehormatan. Kemudian yang terakhir juga agar supaya hari raya kita ini tidak membawa petaka bagi kehidupan kita, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat, maka wanita ketika keluar rumah hendaklah dia menjauhi yang namanya wangi-wangian. Dia tidak menyentuh wangi-wangian. Tentunya wanita itu senang dengan wangi-wangian. Ini boleh dan ini fitrah wanita dan kita semua. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa atib ataupun wangian itu adalah bagian dari perhiasan termasuk wanita, yang ini yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Tapi untuk wanita ketika dia keluar rumah maka tidak boleh memakai wangi-wangian, ya, tidak boleh memakai wangi-wangian kecuali mungkin dalam kondisi-kondisi ketika dia berada di mobil dan tidak turun, Tapi kalau tujuannya agar supaya wangi-wangian ini dicium oleh laki-laki, maka ini bagian dari kesalahan fatal dalam agama kita. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat, ini wanita manapun memakai wangi-wangian, famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha, kemudian dia melewati satu kaum, melewati orang-orang, tujuannya agar supaya dia tercium wangi-wangian ini yang ada pada dirinya, fahiya zaniyah, maka dia sama dengan orang yang berzina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian kami ini. Semoga ini bermanfaat, dan tentunya kita perlu untuk saling menasihati, karena saling menasihati dan mengingatkan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang mukmin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kemudian juga tugas kita hanya mengingatkan dan tidak memaksa. Fadzakir fa innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan karena sesungguhnya engkau itu hanya memberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak menyetir mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.